aktivitas menuangkan ide, gagasan, pengetahuan, pengalaman. Tadi kalau mengacu kepada yang disampaikan dalam prolognya Bu Rahma tadi, bahwa mengacu juga materi-materi yang lalu, setiap kesempatan, peluang apapun, kejadian apapun kita tuangkan di dalam tulisan untuk dikumpulkan, suatu ketika akan menjadi suatu ya karya tulis sesederhana apapun, itu bagian dari latihan tadi, mengumpulkan itu bagian dari proses menulis. Jadi sekali lagi, menulis buku itu adalah aktivitas yang menuangkan gagasan tentunya dalam bentuk ide-ide yang disusun sedemikian rupa sehingga setelah melalui proses, akhirnya sebuah buku yang berisi gagasan tersebut bisa dinikmati, bisa dibaca orang. Nah, ada dua macam sebenarnya. Saya mencoba mengklasifikasi buku ilmiah dan buku non ilmiah. Tapi kalau temanya sebenarnya arahnya ke buku ilmiah, tapi paling tidak kita perlu mengetahui bahwa ada buku ilmiah dan ada buku non ilmiah, dan sebenarnya ada yang ketiga adalah buku yang semi ilmiah dan semi non ilmiah, jadi tengah-tengah. Nah, kalau buku ilmiah sebenarnya buku yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu tertentu yang diarahkan pada karya ilmiah. Karya ilmiah itu ditulis sebenarnya untuk mencari jawaban atas kebenaran suatu hal yang lazimnya dilakukan penelitian, ada metode-metode yang sudah teruji yang dipakai, bahasanya juga menggunakan bahasa yang baku, baik bahasa nasional maupun standar internasional, dan kemudian ya dipublikasi menjadi sebuah pedoman yang kaitannya dengan hal yang ilmiah. Tetapi kalau buku non ilmiah itu menyajikan fakta-fakta yang bisa fakta pribadi, pengalaman perjalanan keluar negeri ditulis, kemudian gaya bahasanya juga populer, kemudian tidak memuat, ya hipotesisnya itu bukan hipotesis yang ilmiah, dia hipotesis yang sifatnya pengalaman pribadinya dia, kemudian situasi tertentu didramatisir, kemudian juga bersifat persuasif, tanpa bukti, bisa berarti dimaknai sebagai dongeng, cerita pendek, novel, drama. Saya ingat 14 tahun yang lalu, saya tidak pernah menulis cerpen, tetapi ada rekan yang di sebuah pengelola majalah, saya diminta untuk menulis cerpen misalnya. Cerpen kan bukan ilmiah, tapi sebuah fiksi. Saya waktu itu sebenarnya nggak pernah, tapi dipaksa, ayo mesti nulis, bisa. Saya kan udah biasa menulis di majalah tentang opini pengamat masalah sosial misalnya. Akhirnya saya merenungkan, akhirnya jadi juga cerpen itu, namanya Kisi-Kisi Cinta di Alam Maya. Waktu itu saya merenungkan, saya mengangkat, saya fiksi ada teman saya di Jogja yang dia pinter sampai dapat beasiswa ke Jepang, tapi dia gagal untuk mengungkapkan cintanya kepada dalam perjalanan cintanya. Maka saya tuangkan dalam Kisi-Kisi Cinta di Alam Maya. Ini hanya sebuah contoh bahwa buku non ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa didramatisir, yang sifatnya fiksi. Ini contohnya. Kalau buku tadi yang buku ilmiah ya jurnal dengan didahului dengan penelitian dan juga bahasa dilakukan penelitian, metodenya dan bahasanya tadi ya contohnya jurnal ilmiah, contohnya buku-buku ilmiah yang banyak kita jumpai. Nah, yang kedua adalah siapa yang menulis buku? Jawabannya adalah setiap orang boleh menulis buku. Setiap orang silakan bebas saja menulis buku. Dan ini yang menarik sebenarnya. Saya waktu tahun 2005 sampai, jadi saya tadi buku saya yang sebenarnya ada 8 yang sudah diterbitkan, buku saya itu saya menulisnya 2005 sampai 2011. Nah, waktu itu saya menemukan cara bahwa ternyata saya ingin belajar yang efektif dengan cara menulis buku. Maka saya waktu itu menulis. Nah, nanti ini ada alasan yang berikutnya, mengapa menulis buku. Jadi ini salah satu alasan saya adalah
alasan yang ini yang terakhir untuk belajar yang efektif dengan cara menulis buku. Pengalaman saya ketika saya ingin belajar yang efektif seperti apa, ternyata dengan menulis buku yang saya tulis kan bidang kepolisian, bidang sosial politik, dan bidang narkotika. Ada 3 bidang itu yang saya senangi sebenarnya. Nah, kita lihat mengapa menulis buku. Yang pertama ini karena ingin menuangkan gagasan. Gagasan itu agar dibaca oleh banyak orang. Maka gagasan dituangkan dalam buku. Mulai dari setelah dituangkan sampai penerbitan dipublikasikan, orang bisa membaca ide seseorang yang dituangkan dalam buku. Yang kedua, karena tuntutan tugas sebagai dosen atau guru, karena dituntut untuk waktu mengumpulkan kredit poin, angka kredit dengan menulis buku. Mereka dosen dan guru tadi menulis. Ya ada keterpaksaan bisa juga. Karena untuk BKD misalnya seorang guru atau dosen dia menulis. Tapi bisa juga ada yang hobi. Hobi menulis, dia kemana aja ditulis. Ketika saya sering duduk di 2005 sampai 2011 saya duduk di meja saya, kalau istirahat saya gunakan untuk menulis. Ada teman yang datang, kok selalu saya kalau singgah di ruang kerja saya selalu menulis katanya. Saya mengatakan waktu itu kan saya jadi polisi, saya kan polisi itu apa-apa ditulisi, maka saya tulisi apa-apa tadi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Rama bahwa apapun mulai ditulis sih untuk membiasakan. Jadi ternyata apa-apa ditulis itu apa saja saya tulis. Juga untuk kegiatan yang menghasilkan uang, ada juga untuk penulis. Saya pernah 2006 kami di institusi diklat kami mengundang penulis Hevi Tiana Rosa. Beliau waktu itu 2006 itu sudah menulis diterbitkan 35 judul. Nah, itu contohnya. Beliau memang dia profesional, bisa menghasilkan uang dari menulis. Kalau saya tadi menulis tadi untuk belajar saja dan belajar menuangkan. Ada juga memanfaatkan waktu luang di masa pandemik ini. Oh, bagus sekali. Oh, saya mau memanfaatkan waktu luang seperti sejak bulan Maret kondisi pandemik, saya muncul ide, saya manfaatkan untuk menulis tugas akhir. Kemudian untuk belajar yang efektif dengan cara menulis, ini juga salah satu alasan, minimal ini alasan saya yang pernah saya alami selama hanya sekitar 5 atau 6 tahun. Saya memang waktu itu menulis dengan saya sebagai penulis di majalah Forum Keadilan sebagai pengamat masalah sosial. Saya waktu itu mulai menulis sehingga ya untuk belajar yang efektif dengan cara menulis itu yang saya alami. Kemudian di mana kita menulis buku? Di mana saja. Saya pernah ketemu seorang penulis. Dia selama dalam perjalanan di pesawat terbang selama 3 jam, dia bisa mendapatkan 1 buah artikel yang bisa diselesaikan. Itu luar biasa. Itu sudah penulis profesional. Kebetulan juga dia sudah profesor. Dia dalam perjalanan di pesawat terbang 3 jam, dia bisa menghasilkan 1 artikel. Itu penulis profesional. Bahkan di pesawat pun nulis ya. Itu luar biasa. Tapi yang intinya, di mana saja kita bisa menuangkan ide, gagasan menjadi buku atau menjadi artikel. Dan kalau artikel dikumpulkan bisa menjadi sebuah buku, kumpulan artikel. Ketika tadi salah satu tulisan saya adalah antisipasi disintegrasi negeri ini. Itu artikel-artikel saya yang saya tulis, saya kumpulkan 2005 sampai 2011 dan menjadi sebuah buku, tapi fokusnya memang menyoroti antisipasi disintegrasi negeri ini. Jadi saya waktu itu tertarik bagaimana supaya negeri Indonesia itu tidak terancam disintegrasi. Berarti ada ide untuk antisipasi. Akhirnya saya tuangkan dan dalam bentuk artikel, dari sekian artikel itu akhirnya menjadi sebuah buku 350 halaman terbit tahun 2011 lah gitu. Nah, kiat menulis buku ini yang menjadi permasalahannya. Bagaimana kiat menulis buku ini bisa ada, bisa diterapkan, bisa lahir, bisa memotivasi, bisa tumbuh di dalam diri siapa saja yang ingin menulis.
kiat menulis buku sebenarnya kalau saya mengacu pada penulis Helvi